Sebelum nonton videonya, jangan lupa di subscribe dan nyalain tanda loncengnya. Oke, terima kasih. Zaman dahulu kala, ada sebuah cerita di perkampungan nelayan. Ada seorang janda bernama Manda Rubaya yang hidup bersama anak laki-lakinya yang bernama Maling Kundang. Manda Rubaya sangat menyayangi dan memanjakan Maling Kundang. Maling kemudian tumbuh menjadi seorang anak yang rajin dan penurut. Saat Maling sudah dewasa, ia meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke kota. Karena saat itu sedang ada kapal besar yang merapat di pantai air manis. "Jangan Maling, ibu takut terjadi sesuatu denganmu di tanah rantau sana. Menetaplah saja di sini, temani ibu," ucap ibunya yang sedih mendengar keinginan Maling yang ingin merantau. "Ibu, tenanglah, tidak akan terjadi apa-apa denganku," ujar Maling sambil menggenggam tangan ibunya. "Ini kesempatan, Bu, karena belum tentu setahun sekali ada kapal besar yang merapat di pantai ini. Aku ingin merubah nasib kita, Bu. Izinkanlah, pinta memohon." "Baiklah, ibu izinkan, cepatlah kembali. Ibu akan menunggumu, nak," katanya sambil menangis. Meski dengan berat hati, akhirnya Manda Rubaya mengizinkannya Maling untuk pergi. Kemudian Maling dibekali dengan nasi berbungkus daun pisang sebanyak 7 bungkus. Hari demi hari terus berlalu. Hari terasa lambat bagi Manda Rubaya. Setiap hari dan sore Manda Rubaya memandangi ke arah laut. "Sudah sampai manakah kamu berlayar, nak?" tanyanya dalam hati sambil terus memandangi laut. Ia selalu mendoakan agar anaknya selalu selamat dan cepat kembali. Beberapa waktu kemudian, ketika ada kapal yang datang merapat, ia selalu menanyakan kabar tentang anaknya Maling. "Apakah kalian melihat anakku, Maling? Apakah dia baik-baik saja? Kapan ia pulang?" Namun setiap ia bertanya pada awak kapal atau nakoda, tidak pernah mendapatkan jawaban. Maling tak pernah menitipkan barang ataupun pesan apapun kepada ibunya. Bertahun-tahun Manda Rubaya terus bertanya, namun tidak pernah ada jawaban hingga tubuhnya semakin tua dan kini jalannya mulai terbungkuk-bungkuk. Pada suatu hari Manda Rubaya mendapat kabar dari nakoda yang dahulu membawa Maling. Nakoda itu memberi kabar bahagia pada Manda Rubaya. "Manda, apa tahukah kau, anakmu kini telah menikah dengan gadis cantik, putri yang seorang bangsawan yang kaya raya. Maling, cepatlah pulang kemari, nak. Ibu sudah tua, rintinya pilu setiap malam." Ia yakin anaknya pasti datang. Benar saja, tak lama berapa lama kemudian, suatu hari yang cerah, dari kejauhan tampak sebuah kapal yang megah dan indah berlayar menuju pantai. Penduduk desa mulai berkumpul. Mereka mengira kapal itu milik seorang sultan atau seorang pangeran. Mereka menyambut dengan gembira. Namun Manda Rubaya amat gembira mendengar hal itu, selalu berdoa agar anaknya selamat dan kembali menjenguknya. Ketika kapal itu mulai merapat, terlihat sepasang anak muda berdiri di anjungan. Pakaian mereka berkilau terkena sinar matahari. Wajah mereka cerah dihiasi senyum karena bahagia disambut meriah. Manda Rubaya juga ikut berdesakan mendekati kapal itu. Jantungnya berdebar keras saat melihat lelaki muda yang berada di kapal itu. Ia sangat yakin sekali bahwa lelaki muda itu adalah anaknya Maling Kundang. Belum sempat para sesepuh kampung menyambut, ibu Maling terlebih dahulu menghampiri Maling. Ia langsung memeluknya erat. Maling karena takut kehilangan anaknya. "Maling, anakku, kau benar anakku kan?" katanya sambil menahan isak tangis. Karena gembira, "Mengapa begitu lama kau tak pernah memberi kabar?" Maling terkejut karena dipeluk perempuan tua renta yang berpakaian compang-camping itu. Ia tak percaya bahwa perempuan itu adalah ibunya.
Sebelum ia sempat berpikir dan berbicara, istrinya yang cantik itu meludah dan berkata, "Perempuan jelek inikah ibumu? Mengapa dahulu kau bohong padaku? Bukankah kau dulu katakan bahwa ibumu seorang bangsawan yang sederajat denganku?" Mendengar kata-kata pedas istrinya, Malin Kundang langsung mendorong ibunya hingga terguling ke pasir. "Perempuan gila, aku bukan anakmu," ucapnya kasar. Manderubaya tidak percaya perilaku anaknya. Ia jatuh terduduk sambil berkata, Malin, anakku, aku ini ibumu, nak. Mengapa kau jadi seperti ini, nak?" Malin Kundang tak memperdulikan perkataan ibunya. Ia tidak mengakui ibunya. Ia malu kepada istrinya. Saat perempuan itu bersujud hendak memeluk kakinya, Malin menendang sambil berkata, "Hai perempuan gila, ibuku tidak seperti engkau melarat dan kotor." Perempuan tua itu terkapar di pasir, menangis dan sakit hati. Orang-orang yang melihatnya ikut terpana dan kemudian pulang ke rumah masing-masing. Manderubaya pingsan dan terbaring sendiri. Ketika ia sadar, pantai air manis sudah sepi. Dilihatnya kapal Malin semakin menjauh. Ia tak menyangka Malin yang dulu dia sayangi tega berbuat demikian. Hatinya perih dan sakit. Lalu tangannya diangkat ke langit. Ia kemudian berdoa dengan hati yang pilu, "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku maafkan perbuatannya tadi. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Malin Kundang, aku mohon kehadilanmu ya Tuhan," ucapnya pilu sambil menangis. Tak lama kemudian, cuaca di tengah laut yang tadinya cerah mendadak berubah menjadi gelap. Hujan tiba-tiba turun dengan teramat lebatnya. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal Malin Kundang. Lalu sambaran petir menggelegar. Saat itu juga kapal hancur berkeping-keping, kemudian terbawa ombak hingga ke pantai. Esoknya saat matahari pagi muncul di ufuk timur, badai telah reda. Di pinggir pantai terlihat kepingan kapal yang telah menjadi batu. Itulah kapal Malin Kundang, tampak sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Sekian dulu videonya, thanks for watching.